dilakukan oleh para perusuh, ya, melawan petugas, melempar batu, ya, meluncurkan kembang api, ya, panah-panah api itu kepada petugas, bergerak di malam hari, dan berusaha untuk menimbulkan korban. Saudara-saudara sekalian, saya kira yang dihadapi atau yang dengan kata lain, kelompok yang mengambil alih demonstrasi mahasiswa itu ya bukan murni lagi ya untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, tapi telah cukup bukti bahwa mereka ingin menduduki DPR dan MPR ya, agar DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam arti DPR tidak dapat dilantik. Dan lebih jauh lagi, tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya. Saudara sekalian, kita tahu bahwa pemilihan umum memilih DPR, memilih presiden, wakil presiden secara serentak telah dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, mulai persiapan, pelaksanaan dengan berbagai kesulitan, berbagai hambatan, kita telah dapat melaluinya dengan baik. Dan bangsa ini telah mampu untuk memilih para wakil-wakil rakyatnya, DPR, presiden dan wakil presiden. Dan di penghujung proses konstitusi itu, kita hanya tinggal melantik anggota DPR terpilih, presiden dan wakil presiden terpilih. Dan ini adalah ya puncak dari pelaksanaan konstitusi dalam kita berdemokrasi. Itu bisa membawa bangsa ini menjadi terhormat. Itu merupakan kebanggaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi yang sehat. Maka tatkala kemudian ada pihak-pihak lain ya, dengan cara brutal tadi ya, untuk menggagalkan ini, saya kira ini melawan konstitusi, justru melawan hasil karya seluruh bangsa Indonesia yang sudah disahkan melalui penetapan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga hukum tertinggi untuk mengambil keputusan yang keputusannya bersifat ya, final dan mengikat. Nah, tentunya saudara sekalian, ini kewajiban kita seluruh bangsa Indonesia untuk mengamankan itu. Nah, inilah yang sebenarnya ya dihadapi oleh aparat keamanan. Mengapa? Karena mereka betul-betul mengerahkan bukan lagi ya pelajar ya, tetapi juga mengerahkan preman-preman dan perusuh-perusuh yang bertindak brutal semalam tadi. Dan nanti ini akan dijelaskan oleh Bapak Kapolri ya secara lebih terperinci apa yang dihadapi, apa yang terjadi di lapangan, ya, sehingga masyarakat menjadi paham bahwa yang dihadapi aparat keamanan bukan lagi demonstrasi yang mengikuti peraturan-peraturan unjuk rasa, tetapi betul-betul satu kelompok perusuh yang sudah direncanakan secara sistematis, ya, terencana ya, untuk melakukan hal-hal yang bersifat non-konstitusional, melanggar hukum. Saudara sekalian yang saya hormati, dari informasi yang kita terima, memang nantinya akan ada satu gerakan gelombang baru, ya. Ini supaya kita waspada. Ya. Kita sudah tahu bahwa akan ada satu bentuk gerakan ya, gelombang baru yang akan melibatkan beberapa kelompok masyarakat, ya, antara lain ya, kelompok pelajar ya sudah kemarin ya mereka sudah menghasut, memprovokasi adik-adik pelajar untuk berhadapan dengan aparat keamanan dengan harapan muncul korban, dan korban itu kemudian mempersalahkan kepada aparat keamanan. Korban menjadi martir kemudian menciptakan satu gerakan yang lebih besar lagi. Gerakan lebih besar menciptakan chaos, dan chaos akan membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah yang sah, dan itu yang akan disasar oleh mereka. Saudara sekalian, ya, gerakan gelombang baru ini nanti ya, kita harus waspada ya, karena akan mengerahkan
kelompok Islam radikal, kelompok Islam garis keras lah istilahnya begitu. Karena kelompok Islam garis kerasnya akan dikerahkan ke sana. Juga akan melibatkan para supporter, hati-hati, supporter bola kaki pun akan disasar untuk dilibatkan ya dalam gerakan itu. Kemudian teman-teman buruh ya jangan sampai nanti juga ya mau atau dipengaruhi oleh mereka-mereka yang hanya akan membangun kekacauan ini. Juga tukang-tukang ojek dan para medis. Bahkan para medis ini sudah diberikan penyesatan ya, bahwa ya para medis ini yang salah ya mengambil satu keputusan dalam mengobati pasien akan kena denda berapa? 1 juta rupiah. Ya. Katanya menurut undang-undang, tapi tidak ada. Ini provokasi yang menyesatkan. Ya, sehingga para kelompok para medis ya kita ingatkan jangan ya mengikuti provokasi penyesatan seperti itu.